ada orang bahasa begini, kepemimpinan atau memimpin itu dilakukan istilahnya paling awal memimpin diri sendiri dulu. Ya, benar. Ngerasain gimana sih susahnya untuk kerja sama, terus untuk bisa tetap kompak sama teman-teman yang ada di satu kepanitiaan itu. Sedang aku bisa kok improve diri tanpa ikut organisasi. tanpa ikut organisasi. Halo Sobat Polnes, selamat datang di podcast Bebujur, berbincang bareng Bujur. Oke, pada siang hari ini podcast akan ditemani oleh saya sebagai host di sini. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Kamal, biasa dipanggil Ita dari jurusan Teknik Kimia. Podcast pada siang hari ini kita ditemani oleh dua narasumber kita. Di sini ada abang dan kakak yang cantik dan ganteng ini. Mungkin kita perkenalan dulu ya dengan mereka. Boleh dimulai dari kakaknya? Oke, mulai dari saya dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Natasha Adinda Khairunisa, biasa dipanggil Nata dari jurusan akuntansi. Halo Kanata. Halo Kanata, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kanata akhir ini sibuk apa aja? Kalau boleh tahu? Belakangan ini sibuk persiapan UAS sih paling. Persiapan UAS aja nih Kak? Iya. Nggak ada kesibukan lain gitu atau apa? Belum Hobi? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Kalau buat bang-abangnya, boleh perkenalkan diri? Jangan dipanggil abang, mas aja. Panggil mas ya? Oke, perkenalkan nama saya Eka Ramadan dari jurusan Teknik Mesin, biasa dipanggil Eka. Halo Bang Eka. Halo. Bang Eka apa kabar? Perasaanku tadi sudah aku jawab deh. Baik kalau aku baik. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Eka? Akhir-akhir ini sibuk apa aja? Sibuk meratapi nasib yang nggak tahu kemana sebenarnya. Waduh, berat juga ya kayaknya. Bahaya banget nih. Tapi serius, nasib saya akhir-akhir ini lumayan baik. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. baik. Belum buruknya Bang? Buruknya bulan lalu sebenarnya. Bulan ini bagus-bagus dulu. Alhamdulillah. Oke, pada podcast kali ini kita akan bahas dua karakteristik mahasiswa yang tidak asing lagi didengar di telinga kita, yaitu mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Dari yang kita tahu, mahasiswa kupu-kupu ini kepanjangan dari kuliah pulang, yaitu mahasiswa yang mungkin tidak aktif dalam organisasi. Sedangkan mahasiswa kura-kura yang memiliki kepanjangan yaitu kuliah rapat yang senang mengikuti berbagai macam organisasi. Oke, dari abang dan kakaknya sendiri ini menurut kalian apa sih mahasiswa kura-kura dan kupu-kupu itu? Mungkin dari mbaknya dulu ya. Boleh. Boleh. Kalau menurut saya menurut saya pribadi tuh kalau untuk mahasiswa kupu-kupu ya nggak beda jauh sih dari apa yang dijelasin Kak Ita sebelumnya. Kalau misalnya mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa yang kerjaannya kalau misalnya ke kampus, pokoknya kalau dia muncul di kampus ya pasti urusannya buat kuliah nih, nggak ngapa-ngapain lagi. Pokoknya kalau misalnya dia muncul di kampus ya berarti urusan kuliah gitu. Nggak yang organisasi atau ngurusin apapun gitu. Nah tapi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat yaitu mahasiswa-mahasiswa yang emang mungkin dia merasa ya ini waktu aku kuliah gitu kan, kuliah ini ada kesempatan untuk berorganisasi di sini, ada wadahnya lah di kampus ini kan. Ya, benar. Nah jadi mungkin yang di situ memang dia suka nih memanfaatkan kesempatan itu dan akhirnya emang senang berorganisasi. Dan kalau misalnya senang berorganisasi ya otomatis dong konsekuensinya pasti rapat kan. Benar. Makanya akhirnya kuliah rapat gitu. Oke, kalau dari abangnya gimana nih? Dari masnya ya. Ya, oke mas. Ya. Maaf. Oke. Singkat aja sebenarnya sama aja sebenarnya definisi kura-kura maupun kupu-kupu itu istilahnya akronimnya sifat dari atau tingkah lakunya mahasiswa gitu selama berkehidupan di kampus. Yang tadinya kupu-kupu itu kuliah pulang ya kerjaannya ya paling habis kuliah pulang. Nah kita gak tahu itu pulangnya ngapain. Yang pasti gak ada kegiatan setelah berkuliah yang masih beraktivitas di kampus. Ya. Sedangkan yang kura-kura ya kuliah rapat itu ya identik dengan yang namanya mahasiswa yang senang berorganisasi yang seperti disebutkan mbaknya tadi. Nah,
pasti ya setelah berorganisasi ada salah satu kegiatan yang namanya rapat gitu. Ya, Makanya benar. dikasih nama kura-kura. Ya. Habis kuliah capek-capek kan, masih berani mengeluarkan tenaganya, waktunya ya untuk rapat. Selain rapat juga pasti ada kegiatan event lain gitu. Nah, Benar. seperti itu, Mbak. Oke, dari menurut kalian sendiri nih, kalian itu termasuk karakteristik mahasiswa yang mana nih? Kura-kura atau kupu-kupu? Oh, kalau dari saya pribadi, istilahnya bukan pengakuan dari diri saya sendiri. Sebenarnya itu anggapan atau perspektif dari orang-orang sekitar saya Ya. yang menganggap saya yang suka berorganisasi atau aktif di organisasi, ya pasti menganggap saya kura-kura gitu. Bukan pengakuan dari diri saya sendiri. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kalau dari kakaknya? Waduh, sulit ya. Perspektif orang soalnya ini sebenarnya. Sulit kalau misalnya mendefinisikan diri saya sendiri kayak saya mahasiswa benar-benar pure kura-kura atau pure kupu-kupu karena saya pribadi di semester 2 dan 3 kemarin gitu kan. Ya memang ikut aktif dalam kepanitiaan. Nah, tapi di semester pokoknya naik semester ini, di semester 4 ini itu saya mulai mengurangi kegiatan-kegiatan di organisasi. Karena saya berpikir kayak wah makin naik semester nih makin berat juga ya. Ya, benar. Apa beban untuk mata kuliah Tantangan ini mata makin kuliah, sulit-sulit ya. gitu kan. Tantangannya makin sulit kuliah ini. Jadi kayak saya memutuskan ya udahlah kita mundur dulu gitu. Nah, jadi akhirnya kayak bisa dibilang saya juga mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang akhirnya gitu. Untuk sekarang jadi mahasiswa kupu-kupu ya? Iya. Oke. Sebelum kakak jadi mahasiswa kupu-kupu kan jadi mahasiswa kura-kura nih. Ya tuh. Kan alasannya tadi tuh karena kenaikan semester aja kan. Jadi sibuk mau fokus ke kuliah aja dulu untuk sekarang. Selain itu apa ada kegiatan lagi nggak sih di luar selain di kampus? Mungkin yang mengakibatkan akhirnya jadi mahasiswa kupu-kupu? Kalau kegiatan di luar pasti ada ya. Cuma kegiatan di luar ini bukan salah satu alasan saya untuk memutuskan untuk jadi kupu-kupu. Jadi sebenarnya kegiatan saya di luar ini nggak mengganggu kegiatan di kampus maupun organisasi gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang alasan saya memutuskan untuk ya udahlah akhirnya kita kurangi dulu kegiatan di organisasi ya pure karena ini sih karena ngerasa beban kuliah makin banyak gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah kita fokus kuliah dulu. Oke. Dan salah satu alasan lainnya itu karena saya merasa ya kan kalau misalnya kita ikut organisasi, Iya. kita kan pasti butuh komitmen yang kuat ya. Iya, benar. Percuma kalau misalnya kita ikut organisasi, tapi kita nggak punya komitmen, Iya. ya nggak. Ikut organisasi misalnya tujuannya, ya aku pengen dapat relasi yang luas, aku pengen bisa public speaking. Tapi kalau misalnya dia nggak punya komitmen yang kuat, nggak bakal dapat, nggak Ya, bakal benar. dapat kan. Dan saya ngerasa selama saya berorganisasi, komitmen saya kurang kuat. Nah, ditambah lagi makin naik semester, beban perkuliahan itu semakin meningkat. Jadi kayak saya bilang ya udahlah nggak mampu, mundur dulu. Oke. Gitu. Oke. Ini kan banyak beredar tuh. Ada yang bilang kalau mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa yang menghemat waktu dan energinya. Nah, kalau Waduh. menurut kalian itu kalian setuju nggak sih sama pendapat itu? Kalau dari saya dulu ya, Ya. kalau misalkan mahasiswa kupu-kupu ini istilahnya dianggap orang tuh menghemat energi atau semacamnya gitu. Ya, nggak salah sebenarnya. Ya, memang apa istilahnya porsi orang-orang itu beda dalam berkuliah. Ada yang memang kehidupannya itu di luar dari kampus tuh bebannya beda-beda gitu. Iya, benar. Nah, kalau masalah menghemat tenaga atau waktu, ya tergantung orangnya gitu. Nah, jadi tidak salah dikatakan mahasiswa yang kupu-kupu itu eh, istilahnya menghemat energinya lah atau waktunya gitu. Oke. Kalau dari kakaknya? Kalau dari saya gimana ya? Nggak bisa membenarkan 100%. Memang ada sebagian yang kayak gitu kan. Iya. Jadi kan memang masing-masing orang itu punya kapasitas sosial energi lah kalau bahasa kerennya sekarang ya. Iya, benar. Punya kapasitas sosial energinya masing-masing gitu kan. Ada orang yang emang
suka nih berinteraksi sama Iya. orang lain gitu kan. Kayak Ngobrol. ih aku happy nih kalau misalnya aku di rumah sendiri tuh malah gabut, kayak ih aku nggak betah. Tapi ada juga orang-orang yang kalau misalnya dia keluar ketemu orang, dia harus mempersiapkan energinya, kayak ya aku mau ketemu orang, aku harus siapkan mental, aku harus siapkan niat gitu kan. Iya, benar. Ada yang kayak gitu kan. Butuh Nah, prepare. mungkin ada sebagian yang seperti itu, yang istilahnya dia jadi kupu-kupu karena dia menghemat energi. Mungkin itu termasuk ke dalam orang-orang yang kayak aku nggak cocok nih interaksi di luar gitu kan. Iya. Sosial energiku sedikit gitulah contohnya. Nah, tapi ada juga nih orang-orang yang memutuskan kuliah pulang, tapi nggak bener-bener pulang gitu. Nah, kayak misalnya dia pulang ke rumah, tapi di rumah dia sibuk bantuin orang tuanya. Ada juga yang Kerja mungkin. mungkin dia mungkin ikut kursus lain gitu Iya. kan. Nah, terus mungkin juga ada yang dia kerja, punya project-project, kayak misalnya dia punya bisnis sendiri gitu. Oke. Jadi nggak bisa dibenarkan 100% dipukul rata kalau misalnya kupu-kupu itu semuanya orang yang menghemat energi Iya. gitu. Masing-masing punya alasan tertentu lah ya. Iya. Oke, menurut kalian nih, apa sih kekurangan dan kelebihannya mahasiswa kupu-kupu nih? Kalau dari pendapat kalian aja. Kalau kekurangan dari seorang mahasiswa kupu-kupu ya, kelebihan juga. Iya. Ya. Kalau kekurangan aja kayaknya ya. Bikin kekurangan aja ini. Oke, Ternyata oke. ada kelebihannya. It's okay, it's okay. Kalau kekurangan, istilahnya mungkin dia berbeda gitu. Tingkat pengalamannya antara mahasiswa yang berorganisasi sama mahasiswa yang nggak berorganisasi, itu bedanya. Tingkat pengalaman mereka Oke. dalam berkehidupan di kampus. Ya mungkin di luar kampus ya beda-beda juga. Cuman yang kita identikan di sini atau mengerucutkan sesuatu itu ya di kampusnya dulu. Nah, tingkat pengalamannya beda-beda. Yang pasti yang mahasiswa kupu-kupu ini pengalamannya lebih sedikit daripada yang mahasiswa kura-kura. Yang sebutannya kura-kura itu. Nah, itu salah satunya kalau dibilang kekurangan. Nah, sedangkan kelebihan yang pasti waktunya lebih senggang lah. Dia bisa melakukan aktivitas di luar selain berorganisasi. Mungkin yang seperti dibilang Mbaknya tadi, Iya. ada ikut kursus, kerja atau semacamnya, ya dia punya waktu lebih banyak ketimbang mahasiswa yang ikut berorganisasi. Pun kalau organisasinya itu cuman satu, kalau yang dua tiga kan sulit sekali untuk melakukan kegiatan yang sama seperti mahasiswa kupu-kupu. Nah, itu makanya kelebihannya mahasiswa kuliah pulang ini ya waktunya lebih banyak, energinya juga lebih banyak gitu. Waktu buat istirahatnya ya. Ya waktu lebih banyak untuk lah. beristirahat. Karena ya pusing juga mikirin kuliah habis itu berorganisasi. Mending istirahat. Ya nanti dia melakukan kegiatan di luar itu urusannya sendiri. Selain berorganisasi. Oke, oke. Kalau menurut kakaknya gimana nih? Ya, hampir sama ya, sama yang dijelasin Mas Eka kan ya? Ya Mas. Mas Eka. Mas Eka nih. Ya, hampir sama ya, sama yang dibilang Mas Eka tadi. Ya, kekurangan dari kupu-kupu tuh ya, dia intinya pasti dia kurang berpengalaman Ya. di dalam kepanitiaan ya, terkhususnya kalau di organisasi nih. Iya, Ya. benar-benar. Pasti kurang banget. Dia nggak ngerasain nih kalau misalnya kepanitiaan tuh kan kita dituntut untuk bisa kerja sama ya sama Iya. teman-teman kan. Nah, mungkin kurangnya mahasiswa kupu-kupu, dia nggak ngerasain nih, dia belum pernah terjun buat ngerasain gimana sih susahnya untuk kerja sama, terus untuk bisa tetap kompak sama teman-teman Iya. yang ada di satu kepanitiaan itu. Bangun Sedangkan chemistry gitu. di kepanitiaan itu pasti kita punya problem masing-masing dong. Iya, pasti. Ya kan? Dituntut bisa problem Dituntut solving untuk gitu. bisa problem solving lah Iya. gitu. Itu pasti kurang kalau mahasiswa kupu-kupu. Nah, tapi kalau misalnya kelebihannya ya sama kayak yang dibilang Eka tadi kan. Mungkin mahasiswa-mahasiswa kupu-kupu itu punya beberapa goals mereka masing-masing gitu kan. Goalsnya orang kan beda-beda ya. Benar-benar. Nah, mahasiswa kupu-kupu dia punya kesempatan lebih nih untuk mengejar goalsnya mereka itu masing-masing gitu. Oke. Dari kakak sama masnya, Iya. ini dari mulai berorganisasi itu dari SMA atau pas masuk kuliah baru aktif berorganisasi? Kalau dari saya SMA nggak pernah ikut organisasi sih. Wah. Baru kuliah ini Oke, oke. gitu. Kalau dari saya sendiri masalah organisasi mungkin ekstrakurikuler yang di SMK waktu masih sekolah ya. Ekstrakurikuler yang intinya sama gitu dengan organisasi yang saya ikuti sekarang. Jadi pernah gitu ikut istilahnya
meskipun ekstrakurikuler ya hampir sama lah dengan organisasi yang ada di kampus atau organisasi mahasiswa gitu. Oke. Menurut kalian organisasi itu penting nggak sih? Kalau pandangan dari yang kura-kura gitu. Oke, boleh dari Masnya yang suka Iya, soalnya berorganisasi. apakah organisasi itu penting? Sebenarnya ini sudah banyak yang mempertanyakan, apalagi ini masa-masa masih mencari kan, orang yang sudah siswa yang sudah lulus dari sekolah kan sudah ingin mencari kampusnya di mana atau melanjutkan kuliah atau kerja. Nah, yang melanjutkan kuliah pasti pengen gitu tahu gitu kehidupan kampus itu seperti apa. Jadi mempertanyakan apakah di kampus tuh atau di perkuliahan itu organisasi masih penting kah? Nah, jadi penting atau tidaknya itu tergantung niat kita gitu. Niat kita mau ikut organisasi ya menurut pribadi pasti penting, apalagi saya. Iya. Nah, kalau saya pasti penting gitu. Karena yang sebelumnya ikut ekstrakurikuler merasa di tempatnya itu bukan di pelajaran akademik aja, ternyata bisa di luar dari non akademik gitu. Nah, berarti menurut saya penting. Sedangkan kalau orang-orang yang beda pendapat sama saya juga nggak salah gitu. Iya. Nah, orang punya pendapat masing-masing. iya, betul lagi. Jadi penting atau tidaknya itu tergantung jawaban masing-masing. Cuman kalau dihadapkan suatu kondisi sekarang tentang organisasi itu ideal atau enggak di kalangan mahasiswa, ya istilahnya kalau organisasi itu menghasilkan kader-kader yang baik atau organisasinya itu memang sudah baik dari awal ya sudah ideal gitu. Nggak perlu neko-neko atau banyak maunya gitu organisasi. Mungkin yang jeleknya sekarang organisasi pandangan umum gitu istilahnya di dalamnya ada peloncoan gitu kan. Ya, Terus benar. banyak intimidasi dari senior-senior. Ya, banyak lah hal-hal yang dipandang buruk kalau misalkan ikut organisasi. Tapi sebenarnya nggak ada gitu. Kalau kita sudah masuk ke dalam. Tapi menurut saya yang istilahnya pernah ikut organisasi satu lagi ya bisa membandingkan gitu. Yang mana tempat ini lebih bagus, organisasi ini lebih bagus, sedangkan organisasi satunya ini nggak layak gitu atau bukan nggak layak sih, menurut saya bukan tempat yang nyaman gitu. Oke. Nanti beda lagi tuh tingkat kenyamanan antara organisasi yang satu dengan yang dua gitu. Ya masalahnya ideal atau tidak, bagus atau tidak ya tergantung manusianya aja, individunya sendiri. Oke. Kalau dari kakaknya gimana nih? Kalau dari aku ya, penting atau enggaknya organisasi itu tergantung sama prioritas diri orang masing-masing. Ya, gitu. benar-benar. Jadi ada nih beberapa orang yang memang seperti yang aku bilang di awal, kayak dia masuk ke kampus nih, terus dia berpikir kalau misalnya di kampus, wah di sini ada kesempatan nih, ada wadah organisasi di dalam kampus di saat aku sedang berkuliah gitu kan. Ya. Aku lagi kuliah nih, Benar, gitu kan. Di sini ada wadah nih, ada wadah berupa organisasi nih. Nah, itu sebagai wadah aku untuk improve diri gitu kan. Nah, ada orang-orang yang merasa aku bisa improve diri di organisasi. Jadi organisasi itu penting. Ada. Tapi ada juga orang-orang yang dia merasa aku bisa kok improve diri tanpa ikut organisasi. Oh iya, benar-benar. Kayak misalnya contohnya ya, dari SMA misalnya dia udah punya bakat untuk jadi MC misalnya gitu kan. Iya, benar. Terus mau ikut organisasi untuk melatih public speaking. Cocok nggak? Cocok nggak tapi? Kayak maksudnya kan itu bukan ranahnya dia lagi. Maksudnya dia sudah bisa public speaking kan? Iya. Di dalam organisasi itu nggak serta-merta kayak melatih dia gitu nah. Iya, benar sih. Otomatis kan lebih efisien kalau misalnya dia cari job di luar. Karena memang arah tujuannya nih mengerucut langsung. Dia pengen jadi MC. Kalau public speaking di organisasi enggak kan? Dia luas kan public speakingnya. Sedangkan dia maunya aku pengen ngelatih MC-ku. Gitu kan. Cuma satu tujuan aja gitu kan. Jadi kalau misalnya, jadi menurut dia mungkin organisasi itu bukan wadah yang spesifik gitu nah untuk melatih skillnya dia. Jadi akhirnya dia memutuskan ya udahlah, aku nggak usah ikut organisasi,
aku bisa improve skillku Di dengan luar. cara cari job di luar, Oke. dengan MC acara-acara di luar. Ya. Itu menurut dia mungkin lebih efisien dan lebih penting gitu. Oke. Jadi penting atau enggaknya organisasi ya tergantung dari Orangnya pribadinya itu masing-masing. masing-masing, kebutuhan masing-masing pribadi. Oke. Gitu. Oke. Dari Mas Ekanya nih. Dari saya nih. Kan Mas Eka bilang, banyak yang bilang nih kalau Mas Eka tuh mahasiswa kura-kura ya. Oh, iya. Kuliah rapat terus. Nggak banyak tapi ada beberapa. Oke. Jadi gimana caranya Mas Eka membagi waktu antara kuliah, organisasi? Dan bagaimana cara Mas Eka mempertahankan nilai? Kan IPK penting nih di kampus. Kan tujuan kesini tuh mau kuliah. Iya. Gimana caranya biar nggak keganggu tuh IPK tetap aman tapi organisasi tetap lancar? Iya. Kalau itu kayaknya mau semua mahasiswa pasti diberitahukan lah. Mau pas masa orientasi ataupun pas kuliah perdana pasti sudah dikasih tahu tentang skala prioritas gitu. Oke. Nah, apalagi yang ikut organisasi, apalagi gitu nah. Yang masalah skala prioritas itu harus hatam lah bahasanya. Cuman kalau dari saya pribadi membagi organisasi maupun perkuliahan, ya kebetulan juga saya jurusan teknik mesin ya istilahnya di kampus Politeknik Negeri Samarinda itu teknik mesinnya itu dianggap yang prodi D4 itu sangat santuy lah. Waduh. Nah, kebetulan aja kan. Cuman beda lagi kalau orang-orang yang beda prodi sama saya atau beda jurusan sama saya. Iya. Cuman kalau saya kan kebetulan aja. Bukan kebetulan sih memang ya dapatnya prodi yang santuy lah di semester-semester sudah tingkatan atas. Iya. Nah, begitu. Akhirnya ya dalam hal membagi waktu itu bukan jadi tantangan yang berat gitu. Cuman tetap ada prioritas yang bisa bisa diatur gitu nah. Yang mana penting, yang mana tidak penting. Gitu. Tapi ya intinya kembali ke skala prioritas aja. Oke. Tetap mengutamakan Yang penting tujuan utama. ya tujuan kita ke kampus ya pasti kuliah. Ya, Semua benar. mau kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang apapun itu. Ya tetap tujuan Ya, kita masuk satu. kuliah sih, Mas. Berkuliah. Masuk ke sini buat Iya, kuliah. buat apa masuk Polnes kalau nggak Iya. kuliah ya kan? Cuman organisasi aja nggak mungkin sih. Nah, Iya. kadang ada orang yang nekat istilahnya aku akan mempertaruhkan hidupku di organisasi. Wah, apa itu? Cuman mungkin ada kita temui orang-orang seperti itu nekat tapi dia bisa lebih hebat lagi dalam mempertaruhkan perkuliahannya gitu. Ya, ada Dan oknum-oknum. dia buktikan alhasil nanti hasilnya juga bakal lebih bagus gitu daripada Ya. kupu-kupu yang si kura-kura ini ya misalkan. Oke. Tapi tetap ada nanti lah. Oke. Menurut kalian apa sih kekurangan kelebihan dari mahasiswa kupu-kupu kura-kura nih sekarang? Sorry, Kura-kura ya. sorry. Apa sih kelebihan dan kekurangan mahasiswa kura-kura buat kalian? Mbaknya dulu nih. Tadi kan saya jawab yang Ya. kupu-kupu duluan. Oh, Nah, oke, sekarang saya mbaknya dulu dulu. Ya boleh dari saya dulu ya. Eh, Kalau kelebihannya kura-kura ya banyak sih ya pasti. Kita ikut organisasi tuh ya pasti dapat satu relasi. Ya, nggak? benar. Di organisasi kita ketemu banyak orang baru. Ya, Betul Nah, sekali. adapun relasi itu kuat atau enggak, itu tergantung dari kita masing-masing kan ya. ya benar. Ya enggak? Keberanian sih lebih Iya, tepatnya. keberanian. Mau nggak kita speak up? sama Mau nggak kita orang speak up baru, gitu kan? Iya, benar. Kalau kita masuk organisasi tapi nggak mau speak up, ya percuma kan. Iya. Relasinya nggak kuat juga, sekedar kenal aja dong, Iya, ya kan? nggak bisa jadi teman dekat. Nah, terus selain itu ikut organisasi itu pastinya dia punya pengalaman untuk problem solving ya. Oh. Problem solving terkhususnya untuk acara-acara kepanitiaan. Itu. Karena nggak saya pungkiri, saya pun pernah jadi kepanitiaan ya. Dan di kepanitiaan itu pasti ada aja gesekan gitu. Ada masalah yang Dan terjadi. di situ kita mau sebagai anggota, mau sebagai petinggi-petingginya kayak ketua panitia ataupun koordinator-koordinatornya dituntut untuk bisa menyikapi masalah-masalah itu dengan bijak. Ya, Gitu kan. cari mas. Jadi jalan otomatis orang yang ikut organisasi pasti memiliki setidaknya pengalaman untuk bisa problem solving nih di kepanitiaan gitu. Terus juga pasti dilatih dong untuk kerjasamanya. Ya, pasti. Gitu. Iya, Dilatih untuk bisa berdiskusi, diskusi ya kan? penting. Diskusi dengan teman-temannya. Yang beda Ya, pikiran. berlatih untuk bisa menurunkan egonya nih. Ya, benar. Aku beda pendapat sama dia gitu kan. Aku harus bisa nurunin egoku karena keputusannya ternyata
yang diambil ini, Iya, tapi iya. ternyata nggak sesuai sama aku Iya, dong. Nah, benar-benar. itu tantangan terberat Itu kalau tantangan terberat kita dong. dalam menurunkan Ya, ego. harus Gitu. menurunkan menerima. ego. Nah, itu salah satu skillnya anak organisasi yang bisa didapat gitu. Siap. Kalau kekurangannya anak organisasi, ya udah pasti ya, bagi waktu tuh sulit. Ya. Pasti. Bagi waktu sulit. Eh, ada jurusan-jurusan yang memang kuliahnya itu sibuk, saya akui. Iya. Betul, Itu kan. banyak. Benar-benar. Nggak satu aja, banyak. Dan dia harus mengorbankan satu nih. Aku pilih organisasi, apa aku pilih kuliah, gitu Iya. kan? Ya nggak? Iya benar. Nah, itu sih pasti anak organisasi. Nah, ini dia membagi waktu antara kuliah dengan organisasi aja udah sulit. Apalagi kalau misalnya dia punya goals-goals lain di luar yang mau dia Ya. kejar. Waktunya makin sulit lagi deh. Pasti. Dia cari gitu. Antara Itu udah pasti impian. sih. Kurangnya anak organisasi di situ. Terus kurangnya anak organisasi ini sih. Kadang ya kalau yang saya jumpai, kadang tuh ada beberapa oknum anak organisasi yang ikut organisasi itu buat gaya-gayaan. Betul. Aduh. Gak Kayak- sedikit soalnya itu. Ini gue anak organisasi nih Dia gitu. Ngerti buktikan gak tren sih? Kayak yang PDH-nya, PDH. gitu nah. Tau gak sih? Nah, ada yang begitu. Ya banyak, Gitu. bahkan ada yang cuman buat dapat PDH tapi Nah. sebenarnya di organisasinya nggak aktif. Nah, itu. Gak sedikit begitu. Nah, itu. Kalau misalnya Sering kayak gitu banget kan begitu. percuma kan Iya. masuk organisasi. Gitu. Itu aja sih. Kalau dari Menurut kalian nih, oke. Kalau aku tadi Apa? belum ya tadi. Oh, Iya Oh, belum ya kayak soal kura-kura tadi deh. Kelebihan kekurangan boleh juga. boleh. Oh, kalau soal kelebihan kekurangan apa ya? Hampir sama juga kayak mbaknya tadi soal kelebihan kekurangan. Nah, kelebihan yang dari pandangan seorang organisator aja yang masih aktif sampai sekarang, istilahnya tadi sudah disebutkan kerjasama, problem solving, interaksi satu sama lain, relasi, itu hal-hal yang pasti didapatkan di organisasi. Yang susah didapatkan itu ini untuk orang-orang yang niat aja sebenarnya. Kelebihannya yang bisa didapat atau keuntungannya lah, yaitu kepemimpinannya. Bagaimana cara dia istilahnya memimpin dalam suatu organisasi itu. Gak bisa semua orang dapatkan ini. Iya benar. Tapi bisa aja semua orang dapat, tapi Iya, tergantung dia asalkan mau. niatnya. Iya, Niatnya. benar. Kepemimpinan itu yang paling penting sebenarnya. Ya mungkin ada orang bahasa begini, kepemimpinan atau memimpin itu dilakukan istilahnya paling awal memimpin diri sendiri dulu. Ya, Ya, benar. Cuman ya kalau cuma memimpin diri sendiri tapi nggak pernah memimpin orang lain, apa bedanya gitu nah sama kehidupan sehari-hari? Iya. Iya, Nah, benar. gitu. Yang beda kan ya kita yang ikut organisasi ini kalau misalkan diberikan tanggung jawab terus berani memimpin orang banyak ya beda sama orang yang cuman bahasanya hanya memimpin diri sendiri. Seperti itu. Nah, yang tadi soal kekurangan pasti waktunya terpangkas banyak, terus Benar. istilahnya tidak ada lah waktu luang untuk bersenang-senang. Mungkin senang-senangnya di luar dari organisasinya. Ada kok yang orang bersenang-senang di dalam organisasi. Cuman kayak kalau orang berorganisasi tapi pacaran ini. Waduh. Beda nih. Cinlok ya. Aduh. Nah, ini beda nih orang yang berorganisasi Langsung tapi kena pacaran. ya. Soalnya kan di sini dulu ya, gak masalah kan. Nah, itu gak bisa bersenang-senang istilahnya sama pacarnya atau sama keluarganya. Ya. Waktunya terpangkas di situ juga. Iya. Jadi istilahnya reward yang dia dapatkan untuk setelah kuliah harus dia dapatkan di organisasi dulu untuk dapat reward yang lebih layak lagi lah ketimbang dia cuma pulang habis itu langsung bersenang-senang. Iya. Nah, dia nggak punya waktu untuk itu. Oke. Tuh, kalau spesifiknya ya, kalau salah satu contoh orang yang berorganisasi tapi pacaran. Aduh. Masnya jangan-jangan punya pengalaman pribadi kayaknya ya. Ya itu. pernah ya? Nah, tapi kalau pacaran di organisasi enggak pernah saya. Cuman Oh, kondisinya ikut organisasi tapi pacaran juga kan. Oh, gitu. Banyak contohnya ya? Makanya kan enggak, cuma saya pengalaman kok ada. pribadi makanya Kayaknya itu curhatan Iya. sih. Oh ya ini kau jadi Rup ini. Nah, lanjut. Menurut kalian bagusan mana sih mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura ini? Wah, bagusan mana ya? Ya. Kalau bagusan yang penting dia masih berkuliah. Lebih tepatnya. Iya benar sih. Iya Oh, dia dong. masih benar Nggak itu, mungkin benar. ya apa berhenti kuliah Nah, tapi organisasinya tetap lanjut. Oh, Nah, itu nggak mungkin Nggak dong. mungkin kan? Nggak mungkin, Makanya. ya benar. kecuali dia ikut organisasi eksternal itu pun harus ada istilahnya dalam undang-undangnya Sebagai atau mahasiswa peraturannya tetap. mahasiswa aktif. Iya. Nggak mungkin Iya. mahasiswa demis atau yang dikeluarkan bah
beda lagi tuh. Ya intinya mau mahasiswa aktif atau Udah baca. mahasiswa apa tadi? Kupu-kupu atau kura-kura ya. Yang penting dia masih berkuliah. Yang Iya pastinya gitu. benar. Yang baik, paling baik. Oke, lanjut. Kalau dari pendapat aku pribadi sih ya menurut perspektif dirinya masing-masing ya. Jadi kayak yang dia cocoknya di mana nih? Oh, aku cocoknya, keadaanku cocoknya di kupu-kupu gitu kan. Kayak yang aku punya goals lain di luar, ya udah aku jadi kupu-kupu aja. Jadi baik atau enggaknya itu tergantung masing-masing diri dalam menyikapi. Ya enggak? Benar-benar. Gitu. Udah? Udah. Oke. Oke. Mungkin pendapat orang masing-masing tuh berbeda ya. Baik buruknya mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura ini nggak bisa diukur dari satu sisi aja. Betul. Setiap Ya, orang benar. itu punya alasan masing-masing kenapa memilih kupu-kupu, kenapa memilih kura-kura. Jadi baik buruknya tuh kembali ke personal masing-masing sebenarnya. Iya benar. Orang tuh sebenarnya dinilai dari personalnya sih. Iya. Tergantung prioritasnya dia Iya. ya. Yang penting kita Iya. sudah tahu lah istilahnya kalau kita berkecimpung di sebagai mahasiswa kura-kura ini loh kelebihan kekurangannya. Iya. Kalau kupu-kupu begini loh. Ya Iya. ada kelebihan, ada kekurangan pasti kita harus Iya. tahu tuh. Dan Itu. udah pasti dalam mahasiswa memutuskan gitu kan. Dia Ya. harus tahu habis ini kita mau kemana nih. Ya, benar. Habis ini kita mau kemana? Aku mau jadi mahasiswa kura-kura karena aku mau ke sini. Iya. Aku mau jadi mahasiswa kupu-kupu karena aku Fokusannya mau ke kemana? sini Iya, ada gitu kan. tujuannya. Yang penting itu sih. Ya, benar. Oke. Mungkin berakhir sudah podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ya, buat masnya dan kakak kita di sini sudah meluangkan waktunya buat ngikuti podcast pada hari ini. Ya, makasih juga Oke, sudah diundang. makasih juga sudah diundang. Jangan kapok ya. Ah, Datang lagi. Waduh. Kayaknya harus ada part 2-nya ini. Waduh. Saya Ita, host pada podcast hari ini. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bebujur, berbincang bareng Ujur. Dadah.